Halo teman-teman, selamat pagi, semangat pagi, selamat pagi. Oke. Sebelum kita mulai belajar TPI hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, dicukupkan. Nah, hari ini kita akan belajar TPI masalah yang ringan-ringan dulu lah ya. Ada sentence with one clause. Jadi kalimat dengan satu klausa itu gimana? Satu klausa itu artinya di dalam jenis kalimat dalam bahasa Inggris itu hanya memiliki satu subjek dan satu verb atau kata kerja atau disebut dengan predikat. Penting bagi kita untuk mengetahui manakah subjeknya, manakah verbnya atau predikatnya. Kesulitan kalau kalimat itu sederhana kita akan bisa melihat secara gamblang, oh ini itu termasuk ke dalam subjeknya, pelakunya, atau ini predikatnya, aktivitasnya, kata kerjanya. Akan menjadi masalah ketika struktur kalimatnya itu berbeda. Ada tambahan-tambahannya, ada preposisinya, ada apositif dan partisipalnya. Nah, seringkali object of preposition ini dan apositif bisa dianggap sebagai subjek. Jadi, harusnya objek dan apositif malah dianggap subjek. Sedangkan yang participle itu biasanya dimaknai dengan verb, padahal itu bukan kata kerjanya, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang subjek dan verb atau predikat atau kata kerjanya. Ada dua jenis kasus dalam tes. Yang pertama itu subjek dan verbnya tidak ada dalam kalimat soal, yang artinya kita harus memberikan subjek atau verbnya melalui jawaban-jawabannya biar menjadi kalimat bahasa Inggris yang baik. Terus yang kedua, terdapat tambahan subjek atau verb di dalam soalnya udah ada. Berarti kita harus nyari to be-nya atau nyari selain subjek atau verb yang bisa membentuk menjadi kalimat yang baik dalam bahasa Inggris. Yang kedua, object of preposition. Object of preposition merupakan sebuah kata benda, kata ganti atau gerund. Gerund itu apa? Kata benda dalam bentuk verb ing atau noun clause atau klausa benda yang hadir setelah sebuah preposisi. Nah, preposisinya itu ada in, at, of, to, by, behind, on, so on dalam sebuah frasa preposisi. Contohnya, after his marriage, Aswan will take a trip by Harley Davidson. Nah, ini by Harley Davidson ada by-nya, preposisinya, berarti yang by Harley Davidson itu bukan merupakan subjek. After his marriage merupakan frasa preposisi. Subjeknya yang mana? Aswan. Aswannya sebagai subjek, will take a trip merupakan verbnya gitu ya. Nah, Harley Davidson bukan sebagai bukan sebagai subjek tapi merupakan object of preposition. Nah, untuk object of preposition yang perlu di-note adalah dalam kasus soal ini, object of preposition sering dianggap sebagai subjek. Jadi harus hati-hati, kalian harus tahu mana kata kerjanya, dicari dulu baru menentukan mana subjeknya. Gitu ya. Dan preposisi tadi diingat juga, ada banyak, ada in, at, of, to, by, behind, so on. Nah, ini itu jangan sampai di belakang preposisi jangan dianggap sebagai subjek, itu note-nya. Contohnya, with her husband bla 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 went to the bank. With her husband ada preposisi, jadi nggak mungkin with her husband itu sebagai subjek. Tapi object of preposition titik-titik went to the bank, pergi ke bank. Jadi udah ada kata kerjanya udah ada keterangannya. Yang belum apa? Subjek. Yang subjek merupakan jawabannya adalah yang B gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua ada apositif. Apositif sering dianggap sebagai subjek juga. Selain object of preposition ada apositif yang dianggap sebagai subjek. Apositif merupakan sebuah kata benda yang hadir sebelum atau sesudah kata benda lain dan memiliki makna yang sama. Contohnya apa? Contohnya adalah Esti, the prettiest student in my school, won the national beauty contest.
Nah, ST itu apa? ST itu subjek deh. Terus ada frasa the prettiest student in my school adalah apositif yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjelaskan si ST-nya. Keberadaan apositif dapat diketahui dengan apa, Dek? Dengan tanda koma ST itu ya. Itu merupakan salah satu yang menunjukkan dia itu apositif. Nah, tanpa apositif, jadi kalau gini membedakan antara apositif dan subjek. Kalau subjek diilangi, itu kalimatnya jadi tidak bermakna deh. Jadi kayak the prettiest student in my school won the national beauty. Kalau ketika nggak ada ST-nya, dia akan nggak bermakna deh. Tapi kalau the prettiest student-nya kita ilangi, tetap bermakna. ST won the national beauty contest. Nah, itu yang membedakan mana subjek, mana apositif. Jadi kalau apositif itu dihilangin, maka kalimatnya tetap bermakna. Tapi kalau yang subjeknya diilangin, maka kalimatnya itu tidak bermakna. Sampai sini paham ya? Bisa dipahami ya, Dek ya? Contohnya, bla 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 bla, Wita is taking an international course in America. Oke, kita lihat dulu deh. Dari kalimat ini kita bisa melihat adanya tanda koma. Itu artinya Wita menempati sebagai apositif bukan subjek karena ada komanya. Oke, sampai sini aman ya. Itu artinya kalimat ini membutuhkan apa? Membutuhkan subjek. Nah, subjeknya kira-kira yang mana yang mungkin subjek? Last year nggak mungkin, happily juga nggak mungkin, after juga nggak mungkin. Mana yang subjek, yaitu yang my friend Wita is taking an international course in America. Jadi gitu ya, Dek ya. Jadi dipastikan kalau ada koma itu berarti dia merupakan apositif. Oke, yang kedua ada present participle. Present participle adalah bentuk ing dari sebuah verb gitu ya. Contohnya apa? Walking, studying, terus sleeping, talking, dan lain sebagainya. Nah, note-nya apa di sini, Dek? Present participle seringkali membingungkan ya, Dek ya. Bingung, membuat bingung. Karena apa? Karena dia berfungsi sebagai verb kata kerja maupun sebagai adjektif. Gimana bedainnya, Mbak? Oke. Di sini kita ada dua contoh. Dr. John Tari is talking to my parents. Ya. Ada is talking, ada is to be. Kalau ada is berarti dia merupakan verbnya. Tapi kalau nggak ada isnya, Dr. John Tari talking to my parents is my lecture. Ini berarti kalau nggak ada is to be-nya, berarti dia termasuk adjektif atau kata sifat. Contohnya, Dek, the young girl cooking in the kitchen is my daughter. Nah, di sini udah ada is, Dek. Udah ada is berarti otomatis apa? Otomatis pada kalimat ini kita melihat adanya to be is. Itu artinya kalimatnya telah ada verbnya. Jadi jangan sampai kita memilih verb lagi. Jadi eliminasi dulu yang is sama was. Berarti ya, Dek ya. Oke, nah selanjutnya ada the young girl. Nah, di sini udah ada subjeknya ya, Dek ya. Ada subjeknya. Jadi nggak mungkin she. Jawaban yang tepat adalah yang now. The young girl now cooking in the kitchen is my daughter. Jadi kalau udah ada subjeknya jangan milih subjek lagi. The young girl, she. Nanti jadinya rancu ya, Dek. Sampai sini bisa ya, Dek. Ada is cooking udah ada verbnya, jangan milih yang ada verb to be-nya. Ada to be-nya nggak boleh dipilih. Terus ada young girl, udah ada subjeknya, jangan milih ada subjeknya, tinggal yang now. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya ada past participle, bentuk kata kerja yang muncul bersama dengan have atau to be. Ini hampir sama ya. Past participle biasanya berakhiran ed atau dalam bentuk irregular verb. Jadi verb itu ada yang bentuk reguler yang tinggal kami ed, atau yang irregular, draw, do, drawing, drawn. Jadi antara verb 1, verb 2, verb 3, verb ing-nya itu beda-beda. Sing, sang, singing, go and gone, going gitu ya. Itu yang irregular verb. Past participle dapat berfungsi sebagai verb atau adjektif. Ini sama, Dek. Mr. Samsul has, ada has purchase, ada has-nya. Has itu berarti verb.
Yang kedua, the essay was written by my friend. Ada was-nya, jadi udah verb. Ini nggak ada was-nya. The house purchase, berarti dia itu nggak ada verbnya sebagai adjektif. Ini juga sama. The poem written by my friend appear in Samarinda Post newspaper. Nah, berarti di sini written nggak ada to be-nya, berarti dia masuknya adjektif, gitu ya. Contohnya, the letter ... mailed at the post office will arrive Wednesday. The letter mailed at the post office will arrive. Ada will arrive-nya, udah ada verb-nya ya dek ya. Di sini udah ada verb-nya, berarti jangan pilih yang ada verb-nya. Yang A udah pasti salah, yang B juga salah. Tinggal yang C sama D, udah ada the letter, udah ada subjeknya, jadi nggak mungkin them. Maka jawaban yang tepat adalah yang just, gitu ya dek. Jadi hati-hati dek, kalau kita mau memilih jawaban, analisis dulu subjeknya, verbnya, object of preposition kalau ada, terus juga apositif, diinget-inget, terus apalagi ya, past participle dan present participle. Itu aja sih. Ini udah sampai sini paham ya dek ya? Oke, dipelajari lagi dan latihan soal yang sering ya dek ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. See you on the next video. Assalamualaikum.